Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Boranafid. Di sini saya adalah mahasiswa Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, Prodi D3 Keperawatan semester 4. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai dampak korupsi untuk memenuhi tugas PBAK. Jadi untuk mempersingkat waktu, kali ini saya akan memperkenalkan atau bapaknya sendiri akan memperkenalkan nama dan pekerjaannya. Saya Subhan Jaini, kerjaan saya ASN Kemenkes, unit kerja UPT Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Bandung, jabatan Surveillance Epidemiolog, pangkat golongan penata tingkat 1, golongan 3D. Ya, jadi begini Pak, sesuai apa yang sudah saya kontrak ke Bapak kemarin hari, di sini saya akan melakukan wawancara tentang dampak korupsi, Pak. Untuk mempersingkat waktu, sebelum melakukan wawancara, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk itu mungkin yang pertama saya akan menanyakan apa sih pengertian korupsi menurut Bapak sendiri gitu, Pak? Ya. Pengertian korupsi secara politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Ya. Jadi samping itu semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Terus contohnya pengertian yang lain dari korupsi menurut para ahli yaitu korupsi berarti perbuatan yang tidak baik, terus buruk, curang, dapat disuap dan tidak bermoral, serta melanggar norma-norma agama, material, mental, dan secara hukum. Jadi intinya kalau korupsi itu perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara, ya Pak? Betul. Baik, sekarang kita melanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Ya. Jadi bila ada korupsi di dalam sebuah negara atau daerah, apa sih dampak dalam hal ekonominya gitu Pak? Dampak dari bidang ekonominya, korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi, membuat distorsi dan efisiensi yang tinggi di sektor swasta. Korupsi meningkatkan biaya perdagangan karena kerugian dari pembayaran ilegal, biaya manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatasan perjanjian atau untuk penyidikan. Jadi bila mana anggarannya sudah kita patokan 1 miliar, bisa lebar ke lebih-lebihnya gitu Pak, bisa jadi 2 miliar atau 3 miliar gitu ya? Ya, itu. Jadi soal merekayasa, jadi plafon anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu ngajukan lagi, tetapi tidak ada dampak ke masyarakat, jadi pembangunannya untuk kepentingan pribadi. Iya, benar. Nah, jadi ini pertanyaan untuk yang ketiga bagi dampaknya Pak. Ya. Apa sih dampak korupsi bagi sosial kemiskinan gitu? Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan yaitu praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya yang tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya yang tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Nah, menurut Bapak, apakah korupsi itu penyebab utama faktor kemiskinan yang ada di negeri kita gitu Pak? Betul, ya, penyebabnya itu karena korupsi itu merugikan masyarakat Indonesia, jadi pertama pelaku ekonomi keseluruhan, jadi dampaknya ke arahnya ke kemiskinan, usaha-usaha susah, kayak kejadian yang kemarin yang penyeludupan dana bansos itu kan penyalahgunaan wewenang, iya benar, hanya untuk kepentingan pribadi.
karena dari satu paket bisa sisihkan Iya, 10.000 katanya. 30.000. Oh, 30 ya. Kalau 30 bukan 10, belum yang lain. Benar. Anggaran negara mestinya untuk kesejahteraan rakyat, untuk kepentingan Pribadi. pribadi. Jadi mungkin pertanyaan tentang dampak udah selesai ya. Iya. Mungkin dari Bapak ada pesan atau kesan untuk anak-anak zaman now gitu agar terhindar dari pelaku tindak korupsi gitu Pak. Ya. Jadi meningkatkan kesadaran generasi muda ya, Iya. untuk berperilaku anti korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Nilai integritas ini sebaiknya ditanamkan sedini mungkin agar anak atau generasi muda menjadikannya sebagai kebiasaan dan pandangan hidup. Pertama, selain baik untuk membangun karakter anak, tentu menjadi upaya kita juga untuk mencegah dan akhirnya mengurangi tindak korupsi di sekitar kita dan di masa yang akan datang. Ya. Nah, itu. Jadi untuk teman-teman, apalagi kita sebagai mahasiswa, kita kan biasanya udah ditetapkan untuk mengikuti mata kuliah jam 8. Jangan sampai kita datang sampai jam 8 lebih 10 menit, 15 menit. Itu juga termasuk dalam tindak korupsi, yaitu korupsi waktu. Nah, mungkin untuk wawancaranya sekian ya Pak. Jadi untuk itu selesai ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya.